Saya cuma mau bilang, bos, tunggu tanggal mainnya bos. Apa yang kau tabur kau tuai, engkau sikat orang satu-satu akan disikat lebih parah lagi bos. Orang-orang yang Tuhan pakai bos, hatinya bersih bos. Jangan mulutmu manis tapi kelakuanmu jahanam. Saya tidak pernah mengenal. Gini loh Pak Aris, kalau bikin klarifikasi itu yang jelas. Bukan soal Bapak kenal enggak sama Aldi, tapi Bapak iya enggak ngelakuin penyiksaan terhadap Aldi. Gitu loh Pak Aris. Aep bagaimana ya Aep? Sekian bulan lamanya Aep itu bersembunyi, terkesan bersembunyi, menghindar dari kejaran siapapun. Sampai Sobat DN, netizen mencari kemana-mana. Tapi seiring dengan keluarnya putusan ini, saya bayangkan Aep tidak perlu lagi bersembunyi. Iya, betul. Siapa? Pak RT ya? Pasren? RT Kavi, Pasren ya. Pak Sren juga tidak perlu lagi bersembunyi. Ya, saya menggunakan kata bersembunyi karena selama ini susah diakses kan. Jadi seolah-olah menutup-nutupi sesuatu. Para penyidik juga tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka adalah sosok yang sudah bekerja secara proporsional, prosedural, dan profesional. Mereka penyidik unggulan yang sudah sepatutnya untuk mendapatkan penghargaan ya. Putusan MK loh ya, yang memberikan dasar bagi saya untuk berpikir perlu memberikan penghargaan kepada para penyidik kasus Cirebon. Baik di tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024. Nah, PR yang tersisa bagi Polda Jabar adalah cari itu para DPO. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin. Kita masuk ke segmennya kasusnya Vina ya guys ya. Kita singkirkan dulu kasusnya Agus karena sudah bosan dengar kata-kata Agus ya guys ya. Gara-gara kasusnya Agus ini, kasusnya Vina jadi menghilang, benar tidak ya? Terus kalau komentar, nah kita lihat ada tanggapan dari orang-orang yang dalam kasusnya Vina ini. Kami bertemu dengan keluarga para terpidana, kami menenangkan mereka. Kami bertemu tadi berkunjung ke lapas Kesambi, Cirebon, untuk sama bertemu dengan Farhad Abbas. Terpidana. Kami kuatkan mereka. Secara manusia mereka terluka, frustasi, putus asa, penuh dengan tangisan di dalam lapas. Ya, kami pun ya menenangkan mereka. Kami tanyakan ya beberapa hal itu yang nanti akan menjadi langkah hukum kami. Ya. Satu hal Mbak Patricia, kami tanyakan tadi di lapas kepada 7 terpidana bahwa kami sampaikan ada beberapa langkah hukum yang dimungkinkan konstitusi kita. Mulai dari gerasi, mulai dari abolisi, sampai kepada amnesti, sampai kepada jalur PK2, PK3. Kami sampaikan konsekuensinya kalau gerasi mereka harus mengakui perbuatannya, ya, bahwa mengakui adanya pembunuhan ini, baru memohon ampun, meminta pengampunan kepada presiden lewat presiden gerasi, minta diampuni. Mereka jelas-jelas sampaikan sampai 2 kali tadi saya tanyakan kepada mereka untuk memastikan. Mereka jawab kalau itu yang harus dilakukan, bahwa mereka harus dulu mengakui bahwa mereka melakukan pembunuhan, mereka tidak bersedia. Ya. Mereka katakan lebih bagus kami mati dan menjalani pidana ini sampai mati, sampai busuk di dalam penjara. 2 kali kami tanyakan, jadi mereka tidak mau kalau langkah yang kami ambil itu nanti adalah mengharuskan mereka mengakui perbuatannya. Karena mereka sampai hari ini bersikuku dan tetap mengatakan mereka bukan pelakunya dan tidak melakukan pembunuhan. Bang Jutek, gitu, salinan MA infonya dapatnya kapan? Besok tim akan datang ke Mahkamah Agung. Kami akan secepat mungkin bekerja. Ya, kami akan rapat tim. Ya, akan rapat. Kami akan menentukan langkah-langkah hukum. Ya, kami akan memohon audiensi mungkin dengan DPR RI. Kami akan audiensi nanti dengan Kapolri. Kami akan audiensi nanti dengan beberapa Menko yang membidangi, Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi. Kemudian kami akan audiensi mungkin dengan Menko Polham, ya. Nanti kami akan audiensi mungkin memohon waktu Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan bercoba lah mengambil langkah-langkah jalur di luar hukum. Kami akan konsultasi, menyampaikan fakta yang ada. Mudah-mudahan ya ada jalan. Intinya kami yakinkan sama mereka, ini bukan kiamat ya, karena kami ini penegak keadilan, kami tidak pernah pantang mundur. Ya, kami akan menegakkan keadilan apapun yang terjadi. Ya, ada semboyan kami ya, Justisia Fiat Ruat Korum itu. Saya butuh keadilan, tahu nggak? Bukan butuh omong kosong. Apakah saya mesti merdeka di negara orang lain? Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain?
saya mesti pindah ke negara lain. Orang tua saya juga berjuang untuk bangsa ini merdeka. Kalian yang memerdekakan anak saya. Kalian itu kejam, nggak? Saya udah nggak percaya lagi dengan kalian semua. Kalian itu kejam, kalian itu jahat semua. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Di Pengadilan Negeri Cirebon sekian bulan silam. Pada saat itu saya sampaikan permintaan maaf saya kepada Ibu Rubiana. Karena sekian lama saya berprasangka buruk, sekian lama saya barangkali juga mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Ibu Rubiana yang saya anggap sudah melakukan pelanggaran etik, bahkan mungkin juga pidana. Dan ternyata putusan Mahkamah Agung hari ini membuat saya tampaknya harus mengulangi kalimat yang sama, gitu. Bahwa segala penilaian negatif yang sudah saya berikan kepada Ibu Rubiana plus juga para penyidik Polda Jabar pada tahun 2016, pada tahun 2024 tampaknya harus saya koreksi besar-besaran. Suka tidak suka, mau tidak mau, putusan PK di hari keramat ini membersihkan nama Ibu Rubiana, membersihkan nama para penyidik tahun 2016 dan 2024 di Polda Jabar. Kita hanya punya boleh satu asumsi, bahwa proses penegakan hukum atas kasus ini sudah berlangsung secara prosedural, proporsional, dan profesional. Getir, saya tidak punya pilihan kecuali mengatakan itu. Itu satu hal. Yang kedua, Mabes Polri ini berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa, menyebut-nyebut sudah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas melakukan investigasi ulang, reeksaminasi terhadap hasil kerja Polda Jabar. Izinkan saya di hari keramat ini untuk bertanya, sebetulnya temuan tim sus Mabes Polri itu apa? Karena tidak pernah disampaikan ke publik. Apakah tim sus bentukan Mabes Polri ingin mempertegas bahwa kerja Polda Jabar tahun 2016-2024 itu sudah benar adanya? Atau temuan tim sus Mabes Polri itu mengatakan sebaliknya, bahwa sudah terjadi misalnya kesalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Jabar? Demikian pula saya bertanya-tanya, berulang kali di ruang diskusi di Nusantara TV ini, saya kan mengimbau bukan hanya Mabes Polri semestinya yang bicara dan mengambil inisiatif untuk menjalankan proses PK, tapi Otoritas Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial pun semestinya terpanggil untuk memberikan atensi ekstra terhadap kasus ini. Jadi bukan hanya dari pihak terpidana? Karena saya menganggap bahwa sistem peradilan pidana pada kasus ini, dulu sempat saya bayangkan ini sudah porak-poranda. Tapi sekali lagi, suka tidak suka, mau tidak mau, secara getir saya hanya boleh punya satu asumsi, bahwa seluruh lembaga penegakan hukum kita dalam kasus ini sudah bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Sehingga sekali lagi, siapapun yang berburuk sangka terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum kita, semestinya kita minta maaf. Walaupun sekali lagi, izinkan saya untuk bertanya, berarti temuan tim sus Mabes Polri itu apa? Sayang tidak diungkap ke publik. Tapi ketika kemudian Anda sebutkan bahwa tidak hanya pihak terpidana yang sebetulnya mengajukan PK, tapi juga ada dari pihak-pihak lain termasuk juga dari Polri. Dulu saya membayangkan begini, Mbak. Tim sus Mabes Polri itu tampaknya berhasil menemukan adanya sekian banyak kesalahan dalam proses pengungkapan kasus ini. Karena itulah saya mengimbau sekian bulan silam, sekian kali saya katakan, betapa luhurnya sekiranya Korps Tribrata mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan PK. Tapi kalau selama ini saja mereka pasif, bagaimana kita bisa Makanya di kesempatan ini saya bertanya, sebetulnya hasil kerja tim sus Mabes Polri itu apa? Mengoreksikah? Atau justru mempertegas bahwa kerja Polda Jabar sudah benar adanya? Jadi saya meminta penjelasan tentang titik hulu, tentang apa yang sudah dikerjakan oleh tim sus Mabes Polri. Ingat, saya katakan dalam setiap pengungkapan kasus, ada 4 indikator bahwa ini patut dinilai sudah tepat atau tidak. Pertama, tuntas atau tidak. 2, menyeluruh atau parsial. 3, objektif atau tidak. Objektif dalam pengertian apakah sudah sesuai ketentuan dan apakah sudah sesuai dengan kaidah saintifik. Plus yang keempat, yaitu transparan.
Dalam konteks yang keempat inilah saya pertanyakan transparansinya, yaitu Mabes Polri. Saya tanya ulang, hasil kerja tim sus Mabes Polri itu apa yang tidak terungkap? Oke. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apa yang membuat MA ini menolak ya? Apakah untuk melindungi penyidik dan hakim, begitu juga Rudiana and the King gitu ya guys ya, sehingga mereka memilih menolak gitu ya, karena lebih baik mengorbankan 7 pidana daripada mengorbankan banyak oknum-oknum yang terlibat dalam kasusnya Vina ini guys. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.